Tuhan, suatu kehormatan yang sangat luar biasa pada hari ini. Saya boleh berdiri di tempat ini. Ini salah satu anugerah. Mestinya saya tidak layak ada di tempat ini. Tapi karena Tuhan Yesus yang melayakkan saya ada berdiri di tempat ini. Tahun 2016, hati kecil saya bicara, Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan katakan, letakkan semua pekerjaanmu dan stop usahamu. Aku akan percayakan pekerjaan yang sangat-sangat besar kepadamu. Dan aku sudah taruh hatiku di dalam hidupmu suami istri. Tapi di satu sisi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setan masuk melalui pikiran saya. Nggak mungkin. Kamu ini siapa? Pendeta bukan, sekolah teologi juga bukan. Udah kamu lanjutin aja pekerjaanmu. Singkat cerita, 2007 saya nambah modal, saya masukkan sertifikat saya di salah satu finance. Ya, usaha lagi, dan jalan dalam pertengahan tahun itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mengalami kebangkrutan dalam usaha saya. Nah, pada saat saya mengalami seperti itu, saya berdoa dengan istri. Saya bergandeng tangan sambil menangis. Tuhan, apa sesungguhnya rencanamu buat kami Tuhan? Tuhan katakan apa? Aku kan sudah katakan, kamu stop usaha, stop bekerja. Ini pekerjaan yang sangat besar aku percayakan. Karena hari-hari ini sangat jarang umat-umatku yang mau mengerjakan pekerjaan ini. Saya dikasih penglihatan waktu itu saya disuruh melayani ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, bahkan ada beberapa orang yang saya lihat itu betul-betul hidupnya tergeletak, keluarganya sudah tidak mau ngurus. Akhirnya saya ngomong dengan istri saya, Bu, ini yang kedua kali Tuhan katakan seperti ini. Akhirnya istri saya bilang apa? Udah Pak, kalau memang sudah itu dari Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh. Kalau ada damai sejahtera berarti itu dari Tuhan. Akhirnya kita berdoa sungguh-sungguh dengan istri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mengalami damai sejahtera. Dan pada saat itu juga kami memutuskan suami istri untuk meletakkan semua pekerjaan saya dan usaha saya. Saya mulai melayani dari nol. Tuhan pertemukan saya dengan satu keluarga, saya layani, keluarga ini mengalami Tuhan dan terima Yesus. Begitu dia mengalami lawatan Tuhan, dia cerita ke saudaranya yang lain. Saya diajak melayani, saya layani, mengalami Tuhan dan terima Yesus. Dan puji Tuhan sampai saat ini, Tuhan bawa saya bahkan sampai keluar pulau Bapak Ibu. Bahkan tidak sedikit saudara-saudara kita di Bali saat ini, mereka mengalami lawatan Tuhan. Bahkan ada beberapa keluarga sudah ambil keputusan, dibaptis, bahkan sudah ke gereja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ini, betul-betul Tuhan percayakan. Ketika saya mulai taat dan setia dengan istri saya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jujur waktu kami melayani, awal kami melayani, kami sudah habis total. Bahkan sepeda motor pun kami nggak punya. Sampai saya minjem sepeda motor untuk saya melayani keluar kabupaten. Dan ketika kami taat dan setia bersama istri kami melayani, puji Tuhan apa yang menjadi kebutuhan saya untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan cukupkan, Tuhan perlengkapi semua. Bahkan terakhir baru beberapa bulan ini, karena kami ada nampung beberapa orang-orang yang bermasalah, terutama depresi, bahkan ada satu jiwa yang 2 tahun sudah di tempat tidur. Mestinya ada videonya, tetapi Pak Christian bilang, Pak Wayan ini kalau kita tayangkan, itu pecah, tak jelas. Ya nggak apa-apa Pak Kris. Akhirnya ini ada satu jiwa yang 2 tahun di tempat tidur, dia buang air besar, air kecil di tempat tidur. Dan waktu saya diajak teman ke sana, tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya, kamu harus ambil anak ini. Bagaimana kamu memperlakukan anak kandungmu sendiri, kamu lakukan anak ini seperti itu. Begitu saya nangkap sesuatu seperti itu dari Tuhan, saya ngomong ke istri saya, Bu, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kira-kira Ibu gimana? Tapi istri saya bilang apa? Siap Pak. Akhirnya tidak pikir panjang, saya potong rambutnya, saya gunduli, karena 2 tahun itu
Maaf kata Bapak Ibu, rambutnya panjang, begitu saya pegang, itu kutunya sudah merayap. Sampai di bulu kakinya ini ada kutunya. Akhirnya kita bersihin dan kita cuci, berapa harinya, 2 harinya lagi kita jemput, saya ajak ke tempat kami, dan waktu itu kami masih tinggal di kos-kosan. Kami ada ngambil 3 kamar, dan 2 kamar untuk orang-orang yang kami layani, 1 kamar untuk saya dan istri. Nah, waktu kami melayani anak ini, karena maaf kata dia buang air besar, air kecil di tempat tidur, sampai tetangga-tetangga kos komplain semua. Yang ngadu ke tuan rumah, akhirnya tuan rumah tegur saya minta maaf ke tuan rumah, dan mulai saat itu ada teman yang bawain pempes, akhirnya begitu saya kasih pempes, dan sudah tidak bau lagi, karena sebelum pakai pempes baunya kemana-mana. Dan puji Tuhan, selama kurang lebih kami melayani di kos-kosan itu, tiba-tiba tuan rumah ngusir kami secara halus. Alasannya rumahnya mau diservis, rumahnya mau dirombak semua, mau dibetulin. Akhirnya saya berdoa, Tuhan ini jiwa-jiwa mau saya bawa kemana? Saya sudah nggak ada tempat. Akhirnya saya memutuskan dengan istri, oke kita balik ke kampung aja, ke Singaraja, kita tinggal di Singaraja. Tapi tetap kita berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan mengizinkan saya harus kembali ke kampung, saya akan ke kampung. Tapi bagaimana dengan jiwa-jiwa ini Tuhan? Akhirnya singkat cerita, istri saya buka Facebook, tiba-tiba di Facebook tuh ada orang yang ngontrakkan rumah. Akhirnya istri saya telepon dan tuan rumahnya ngangkat, Bu, berapa per tahun sewa rumahnya? Tuan rumahnya bilang 30 juta. Waduh Bu, kami nggak ada uang segitu Bu, boleh nggak kami bayar bulanan? Dan singkat cerita, tuan rumahnya ngasih bayar bulanan. Nah, 2 hari sudah saya mau habis kontrakan itu, puji Tuhan, Tuhan sediakan rumah ini. Dan dikasih bayar bulanan. Puji Tuhan sampai saat ini kita sudah ada 2 tahun di tempat itu. Dan kita juga melayani dengan leluasa. Biasanya kalau kita melayani saudara-saudara kita di Bali, itu kebanyakan dia manifest, kadang teriak-teriak. Nah di kos-kosan ini orang nggak nyaman dengan itu. Tapi puji Tuhan saat ini Tuhan sediakan tempat yang lebih bagus, mau jungkir balik di sana orang nggak ada komplain. Dan yang luar biasanya, semenjak kami tinggal di tempat ini, banyak saudara-saudara kita datang yang dari Bali. Bahkan maaf kata ada orang jilbaban datang ke rumah. Nah, Tuhan kerjakan sesuatu yang sangat luar biasa di tempat itu. Nah karena di tempat kami sekarang ada beberapa orang, bahkan ada orang yang sakit, orang sakit stroke, tuh orang dari luar pulau, keluarganya ada di Bali, anaknya sudah besar-besar, bahkan sudah nikah, dan mantan istrinya juga ada di Bali. Nah waktu bapak ini kami ambil dari dinas sosial, karena dinas sosial sendiri nelpon, karena bapak ini ada di grup kami ada grup rohani, kurang lebih ada 100 orang anggota. Dinas sosial nelpon kami, Pak Wayan kenal nggak dengan orang ini? Oh kenal Pak, itu teman saya. Pak bisa nggak minta tolong karena di kantor kami tidak ada tempat. Saya nggak tahu bapak ini stroke. Karena waktu itu posisi duduk saya ajak ngomong, dia biasa ngomong. Tapi waktu itu oke Pak, kalau memang begitu, biarlah saya yang ngajak, saya rundingan dengan istri, dan istri saya juga sepakat, akhirnya Pak boleh nggak minta tolong antar ke tempat kami, dekat kok. Kami tinggal di belakang Mitra 10 saya gitu kan. Wih Pak maaf Pak, ini kami sudah mau pulang kantor sudah mau tutup, saya nggak bisa nganter Pak. Waduh gimana caranya Pak, saya jemput naik motor waktu itu. Akhirnya saya antar istri ke rumah, saya balik lagi jemput bapak ini. Nah waktu ngangkat dari tempat duduknya itu, 4 orang kita ngangkat, beratnya minta ampun. Bayangin Bapak Ibu, saya harus bonceng dia. Dan saya berdoa karena sebelum dari kantor dinas sosial itu ada beberapa lampu merah yang akan saya lewati. Tuhan kalau boleh saya minta jangan sampai ketemu lampu merah. Karena ini orangnya berat. Tapi puji Tuhan apa yang terjadi? Dari start sampai rumah saya nggak ketemu lampu merah, hijau semua. Dan setelah kami ajak di rumah, kurang lebih 1,5 tahun kami ajak di rumah kami. Dan saya berapa kali ngubungi keluarganya. Kadang telepon saya nggak diangkat, WA saya nggak dibalas. Karena sebelumnya ada hamba Tuhan sempat ngajak orang di luar denominasi kita. Nah, waktu hamba Tuhan ini ngajak, dia sering nelpon anaknya sama istrinya ngamuk-ngamuk.
Maki-maki anaknya, kamu anak yang kurang ajar, anak yang durhaka. Masa orang tua sendiri kamu nggak diperhatiin? Nah, singkat cerita apa yang terjadi? Waktu kurang lebih sebulan lalu ya, beliau tiba-tiba kambuh struknya dan saya ajak ke rumah sakit Wangaya. Begitu di ICU, saya telepon semua anaknya. Puji Tuhan anaknya datang, kamu penyelesaian sama bapakmu. Dan istrinya juga datang. Puji Tuhan apa yang terjadi setelah mereka penyelesaian dan minta maaf ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya dipanggil Tuhan. Terima kasih juga pada ministry sudah membantu kami waktu penguburannya. Dan puji Tuhan apa yang terjadi? Saat ini keluarga ini sedang kami layani. Dan inilah cara Tuhan, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Tuhan izinkan kami merawat Bapak ini, ternyata ini tujuan Tuhan. Saya melayani anak-anak dan mantan istrinya. Bahkan tadi malam mereka nelpon istri saya, Bu, kapan ada waktu kami mau adakan ibadah syukuran, penghiburan di rumah Ibu. Kami sama anak-anak akan datang semua, Bu. Nah inilah kami sedang layani anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya ini juga hidupnya nggak karu-karuan sekarang. Hubungan rumah tangganya juga bagus. Nah banyak hal yang saya dapat pada saat saya melayani orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang orang tuanya sudah nggak sanggup kadang melayani. Bahkan terakhir ada orang dari negara masih anak muda ini. Itu sudah berapa tahun kemarin orang tuanya sudah nggak peduli lagi. Karena anaknya pecandu narkoba, bahkan banyak motor temennya digadein, motor orang tuanya, bahkan mobil kakaknya digadein. Itu beberapa hamba Tuhan juga sempat ngajak. Tapi tiba-tiba 3 bulan lalu datang naik Gojek ke tempat kami. Katanya ada salah satu hamba Tuhan dari negara yang merekomendasikan ngasih nomor telepon saya. Datang naik Gojek ke tempat kami, saya kaget. Dia ngomong, Pak, kasih saya minta makan di tempat ini. Lu kamu siapa? Nah ternyata teman saya sempat ngajak juga, dia cerita, oh ya kamu yang dimaksud. Oke, kalau kamu mau ada di tempat ini, kamu harus siap untuk bertobat. Kamu harus siap untuk keluar dari jalan hidup lamamu. Nah, singkat cerita apa yang terjadi, hari itu saya layani dan mengalami kelepasan total sampai muntah darah. Ternyata anak ini sempat memasukkan sesuatu, katanya minta ke orang pintar. Bahkan bapaknya sudah ke beberapa balian tuh aja. Bapaknya sendiri cerita 30 dukun dia sudah berobat tapi nggak boleh. Singkat cerita saya layani hari itu mengalami kelepasan dan 3 hari saya layani berturut-turut lepas total. Akhirnya dia merasakan, Pak, ini sudah waktunya Tuhan untuk hidup saya dirubah. Dan singkat cerita apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat ini bapaknya sudah mulai ke gereja. Sudah terima Yesus. Demikian, karena waktunya dari tadi sudah dibisikin Pak Wayan berapa menit? 20 menit. Ini waktunya sudah banyak lewat Pak Wayan. Oke, saya nggak sampai 20 menit. Puji Tuhan, itu kesaksian sedikit singkat. Bagi Bapak Ibu mungkin nanti yang rindu mengenal pelayanan saya seperti apa, nanti mungkin di panitia ada nomor saya, nomor telepon saya. Tuhan Yesus memberkati.